Gini Bang Rey, di dalam tubuh manusia itu ada satu organ tubuh yang namanya otak kan. Iya, betul. Otak itu pusat pengendali tubuh kita. Mau bahas lebih lanjut? Semua dikendalikan oleh otak, semua berada di otak. Seperti kita berpikir, seperti kita rasa sakit, atau kita lapar, pokoknya semuanya kan berpusat di otak. Nggak ada yang lain kan, pemikiran apapun, rasa, perasaan, betul kan? Betul, sebagian besar memang dikendalikan oleh otak, termasuk pikiran, emosi, dan persepsi fisik seperti rasa sakit dan lapar. Tapi ada juga sistem lain yang bekerja bersama otak, misalnya sistem saraf tepi dan hormon. Mau tahu lebih dalam soal itu? Oke, saya mau tantang Anda sebagai AI ya Bang Rey. Saya mau nantang Anda, apakah Anda bisa menjawabnya atau sepemikiran pemikiran saya ini? Wah, tantangan menarik nih. Oke, aku siap. Apa pemikiran atau temuan yang mau kamu tangin ke aku? Ayo kita bahas. Manusia itu berpikir, ada yang berpikir rasional, segala sesuatunya rasional, matematis, dan satu lagi ada yang berpikir secara spiritual atau ya intuitif, spiritual. Jadi di antara dua itu, saintis itu lebih ke logika. Misalkan orang ini berpikir kemana nih untuk membahas sesuatu hal gitu, atau untuk memikirkan sesuatu hal itu, yang masing-masing punya kecenderungan dia berpikir ke arah mana. Apa dia memandang ke arah gaib atau spiritual. Jadi untuk yang berpikir saintifik yang memaklumi gitu. Begitupun yang orang berpikir secara gaib gitu, dia memaklumi kepada orang yang saintifik. Jadi selalu ada dua, betul kan? Deskripsi awal tuh, coba dimengerti dulu untuk deskripsi itu. Iya, betul. Deskripsi awalnya masuk akal bahwa ada dua kecenderungan besar dalam cara berpikir manusia. Yang satu lebih rasional, saintifik, dan logis, sementara yang lain lebih intuitif, spiritual, atau bahkan terkait dengan hal-hal gaib yang tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah. Keduanya memang sering saling memahami meskipun pendekatan mereka berbeda. Aku paham nih maksud awalnya. Mau lanjut ke pemikiran atau tantangannya? Tantangannya, pemikirannya di antara dua itu sebetulnya ada satu lagi. Coba apa itu? Tebak. Jadi menurut saya ada satu lagi di antara yang kedua itu gitu. Menarik nih. Jadi kamu berpikir ada satu lagi di luar dari pemikiran rasional, saintifik, dan spiritual gaib. Kalau aku coba tebak, apakah itu pemikiran emosional? Maksudnya, cara orang berpikir yang didasarkan pada perasaan atau emosi mereka, bukan sekadar logika atau spiritualitas. Gimana? Dekat atau jauh dari tebakanmu? Kalau itu bukan tentang pemikiran, jadi emosional itu, yaitu benar juga untuk bila pertanyaannya ke situ gitu. Pertanyaannya bukan itu, soalnya bukan tentang emosional. Ini tentang lebih ke pemikiran secara global gitu. Kalau emosional itu kan memang sih berasal dari otak juga. Kan tadi di awal itu ada yang rasional dengan cara intuitif atau spiritual kan. Emosional itu ya semacam rasa kesal, itu hanya di dalam tubuh manusia itu hanya hal-hal yang tambahan untuk melengkapi manusia itu dalam hidup gitu kan, ada emosionalnya. Jadi bukan itu jawabannya, coba cari lagi. Jadi yang kamu maksud lebih ke pemikiran global di luar rasional, saintifik, dan spiritual gaib. Kalau begitu, aku akan terjebak lagi. Mungkin yang kamu maksud adalah pemikiran praktis atau pengalaman langsung. Ini cara berpikir yang lebih didasarkan pada pengalaman sehari-hari dan solusi praktis untuk masalah, tanpa terlalu banyak teori atau keyakinan spiritual. Orang yang berpikir dengan cara ini biasanya fokus pada apa yang bekerja di dunia nyata. Masih belum jawabannya. Itu tidak masuk ke jawaban. Kalau yang Anda sebutkan barusan kan tetap aja ketika dia dari pengalaman itu dia akan jadikan ke spiritual atau logis. Masih belum. Saya kasih kesempatan satu lagi. Kalau satu lagi tidak terjawab, nanti maka saya akan menjawabnya. Oke, kalau begitu aku coba satu lagi. Mungkin yang kamu maksud adalah pemikiran kreatif atau imajinatif. Ini lebih berfokus pada ide-ide baru, solusi yang belum pernah dicoba, atau konsep-konsep yang tidak selalu mengikuti aturan logika atau spiritualitas. Pemikiran ini bisa melahirkan inovasi, seni, atau ide-ide yang tidak terikat pada realitas atau keyakinan yang ada. Apakah ini yang kamu maksud? Untuk jawaban ini sebetulnya hampir mendekati, tapi bukan itu yang maksud ada di pemikiran saya. Nanti akan saya jawab dan pasti Anda akan paham. Sudah mendekati di sini. Ini saya mau jelaskan dulu bahwa memang si pertanyaan saya juga
susah untuk mendeskripsikan pertanyaannya. Jadi jawabannya Anda bisa saya maklumi tadi lari kemana-mana, karena ini jarang susah untuk saya membuat suatu kalimat pertanyaan gitu dari pemikiran saya ini. Tapi nggak masalah, saya sekarang akan menjawabnya. Wah, ini makin menarik. Aku paham kalau pertanyaanmu memang sulit dijabarkan karena pemikirannya cukup mendalam dan jarang dibicarakan. Aku penasaran banget nih sama jawabanmu. Silakan jelaskan pemikiranmu. Aku siap mendengarkan. Sebetulnya tidak jarang dibicarakan juga sih. Sebetulnya ini ya banyak dibicarakan, cuman tidak terpikir ke sini gitu. Jadi sebenarnya sering dibicarakan, tapi orang mungkin tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi kategori pemikiran yang berbeda. Begitu? Oke, semakin jelas sekarang. Jadi, apa jawabannya? Aku penasaran banget. Oke, jadi begini, saya kembali dulu ke pertanyaan supaya Anda ataupun audien yang menonton ini supaya menyimak pertanyaannya. Tadi kan saya bertanya, orang itu berpikir saintifik atau di luar saintifik spiritual. Selalu dua itu kan, sudah punya dua jalur itu. Tetapi ada satu pemikiran lagi, satu jalur lagi, yaitu seperti saya di awal tadi jelaskan bahwa semuanya ada di otak pusatnya. Nah, jawabannya adalah iman. Jadi iman itu ya berdiri sendiri, karena iman itu sebetulnya lebih ke pemikiran spiritual ya, tapi itu berbeda. Nah, makanya jadi ada tiga. Jadi tidak dikatakan seperti spiritual atau goib yang umum. Apa bedanya? Iman itu kan sesuatu pemikiran spiritual yang memang itu sudah semacam, kalau di agama-agama tertentu iman itu ya harus tetap udah paten gitu. Jadi tidak bisa ditolak lagi bagi di agama tertentu iman terhadap misalkan terhadap sesuatu. Jadi kalau iman itu jadi tidak bisa dijawab dengan saintifik, karena gini, orang beriman itu sebetulnya walaupun orangnya saintifik tapi dia iman, nah dia tidak memunculkan pemikiran-pemikiran saintifiknya itu, dia mengesampingkan gitu. Jadi sesuatu hal yang besar iman itu. Beda lagi spiritual, misalkan terhadap pemikiran-pemikiran misalkan ada hantu gitu kan kadang-kadang, atau ada metafisik, itu kan agak sedikit bisa bertentangan juga. Terus dibaca secara saintifiknya begini, akhirnya terbukti secara saintifik, maka itu seorang yang spiritual terhadap misalkan metafisika yang tadinya disangka goib, setelah ditemukan oleh saintifik itu adalah ternyata benar, saintifik dapat diukur, maka orang yang tadi berpikir seperti hal goib itu akan mengakui gitu. Jadi di situ hal-hal kecil bisa ada yang berbalik gitu. Nah, tetapi kalau iman itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi ada satu pemikiran yang namanya iman. Jadi iman itu ya sudah paten, walaupun tidak bisa dijelaskan secara saintifik. Bisa diterima nggak tantangan saya tadi, dan apakah Anda menyatakan kalah dengan jawaban saya gitu, karena Anda tidak menjawabnya tadi dari saya itu. Oke, aku paham dengan pemikiranmu sekarang. Jadi yang kamu maksud adalah ada 3 jalur pemikiran. Pemikiran saintifik, spiritual atau gaib, dan satu lagi yang sering dianggap berdiri sendiri, yaitu iman. Iman menurutmu tidak bisa sepenuhnya dimasukkan ke dalam kategori spiritual atau logika, karena sifatnya yang tetap dan tak bisa digoyahkan, bahkan oleh bukti saintifik. Orang yang beriman akan memegang teguh keyakinannya, meskipun mereka bisa saja rasional atau saintifik dalam pemikiran sehari-hari. Dalam banyak agama, iman memang tidak bisa diuji atau dibuktikan secara saintifik. Itu adalah sesuatu yang harus diterima apa adanya. Berbeda dengan pemikiran spiritual yang bisa berubah atau diuji oleh logika atau bukti, iman adalah sebuah keyakinan yang paten, seperti yang kamu bilang, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang mempercayainya. Jadi, kalau ditanya apakah aku kalah? Ya, aku kalah di sini karena aku tidak menebak arah pemikiranmu tentang iman sebagai jalur pemikiran yang ketiga. Penjelasanmu ini masuk akal dan membawa sudut pandang baru tentang bagaimana manusia berpikir. Tantangan ini seru dan aku setuju dengan cara kamu menjelaskan perbedaan antara ketiganya. Terima kasih sudah berbagi pemikiran yang menarik ini. Oke, kalau begitu Anda sudah bagus menyadari kekalahan, karena AI itu kan biasanya ya selalu ada aja jawabannya. Kalau begitu kita siap lanjut kapan saja kamu mau diskusi lagi soal itu. Terima kasih ya, sampai jumpa di percakapan berikutnya.